Assalamualaikum, hai semuanya, unboxing lagi. Ma happy banget karena punya alat masak baru. Ini dia, ini cookware dari Rafael. Nah, ini tuh ada dua panci gitu ya. Ini yang ukuran kecilnya. Nah, ini warnanya cakep banget tuh ya, Tosca. Ini yang ukuran 20 cm tuh ya, jadi pas banget makan hobi goreng-gorengan atau bikin kulit risol. Nah, ini nih pas nih ukurannya. Ini warna juga cantik tuh, bagian belakang ini warna putih gitu dan bagian dalamnya warna hitam. Untuk bahannya ini tuh granit titanium coating made USA, 6 layer cookware system. Terus juga PFOA free ya teman-teman. Terus ini juga bisa dipakai di kompor gas atau kompor induksi. Cookware ini juga yang pastinya anti lengket dan juga panasnya merata. Pokoknya untuk semua produk Rafael ini oke semuanya. Ini cantik banget beneran, ini nggak begitu berat dibandingin sama produk Rafael yang punya emak yang kemarin. Itu berat karena memang ukurannya lebih besar ya, 32 cm plus ada tutupnya. Ini lebih ringan sedikit. Oke, jadi kalau misalkan mau masak itu pakai apinya nggak usah yang terlalu besar banget ya teman-teman. Emak itu kalau masak tuh nggak pernah yang namanya pakai api besar. Jadi pakai api yang kecil aja atau yang sedang gitu ya, biar nggak cepet kotor dan cepet hitamnya. Jadi kayak panci emak yang Rafael yang kemarin itu memang masih mulus ya, tuh masih mulus sama kayak baru gitu ya, karena memang nggak perlu pakai api yang terlalu besar banget. Oke deh, sekarang waktunya mau cuci dan pengen coba masak pakai Korean cookware dari Rafael. Sambil nunggu kering dulu ya, di sini mau siapin bahan-bahan untuk masaknya. Ma pengen bikin pakcoy lagi. Untuk pakcoynya tuh udah ada yang kuning-kuning, jadi ya udah ini mau mas semuain aja masaknya. Di sini Ma irisin bawang bombay untuk pakcoynya karena mau berkuah gitu, tapi nggak usah banyak-banyak banget sih kuahnya. Kuah saus tiram gitu deh pokoknya ya. Oh ya, di sini juga pengen nyambal cumi, tapi palsu tuh suka cuminya yang diiris kayak cincin gitu. Oke, kita iris-iris dulu cuminya. Dan di sini mau merebus air dulu ya untuk masak pertama. Oke, ini udah mendidih airnya, jadi kita buang ya teman-teman. Baru kita masak sayur dan sambal. Oh ya, Ma juga pengen ngedadar telur nih untuk anak-anak. Jadi pakai telur dadar dan pakai kuah pakcoy. Mereka nggak suka sayurnya, jadi ambil kuahnya aja. Oke, walaupun tanpa minyak, yang pasti ini anti lengket teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, enak banget ini bikin kulit risol. Dia pastinya nggak lengket dan ukurannya kalau mau pakai ini tuh pas banget. Lanjut, di sini sebenarnya untuk air rebusan yang pertama udah Ma buang ya. Jadi ini air yang baru. Ini Ma rebus pakcoynya sampai mateng.
Ditunggu sebelah sini mah mau nyambal cuminya. Di sini pakai stok sambal yang ada di kulkas aja. By the way, ini mah ngakak masaknya. Masak cuminya ini mah ngakak. Kenapa? Kenapa cuminya nggak saya goreng dulu? Ini langsung cemplung dong. Pada saat udah selesai dicemplung ini baru deh saya keinget dan saya ngakak-ngakak. Akhirnya ini sambal nggak kering alias sambal basah. Tapi nggak apa-apa lah ya karena udah terlanjur. Di sini langsung aja cemplungin petenya. Ini mah pakai pete biar wangi-wanginya tuh menggugah selera gitu ya, walaupun ini basah. Aduh, sambal basah namanya. Oke deh, ini dimasak sampai matang dan tambahin sama garam sedikit dan gula pasir karena sebetulnya ini udah ada rasa ya untuk sambalnya. Waktu nyetok kan udah makasih garam, terus gula dan kaldu jamur. Sebetulnya sambalnya enak kering gitu kan ya, cuman ya mau gimana lah ya, sudah terlanjur nyemplung itu si cuminya. Besok-besok kita buat lagi ya. Oke, lanjut, ini pakcoynya udah matang. Di sini mah angkat aja, lanjut untuk bikin kuahnya. Ini mah pakai minyak sedikit, terus ditumis bawang bombaynya. Lanjut masukin bumbu dasar putih dan ditumis sampai wangi. Tambahin air, ini sesuai selera aja. Dan masukin kaldu jamur, terus garam, saus tiram, dan kecap manis. Aduk-aduk, masak sampai matang. Oh ya, makasih lada juga tuh sedikit. Dan di sini tambahin sama larutan terigu atau bisa juga pakai maizena. Kalau udah matang, udah mendidih, ini masukin pakcoynya tadi, udah deh dipatiin apinya, selesai masaknya. Lanjut kita makan hasil masakan sendiri, ini harus dicoba tuh ya. Kata siapa saya nggak suka makan sayur, saya suka kok makan sayur, apalagi bayam gitu ya, cuman nggak, jarang diupload, jarang di up untuk makan sayur. Jadi mungkin kalian mengiranya yang saya makan hanya goreng-gorengan doang gitu ya, padahal enggak juga, saya suka kok sayur. Oke, kita makan pakai sambal kuah. Sambal berkuah sama pakcoynya. Nggak apa-apa lah ya, walaupun aneh makannya, tapi tetap habis kok teman-teman. Karena apa? Karena ada petenya. Baiklah, ini saya tampilkan saya lagi makan biar kalian melihatnya menggugah selera gitu ya. Karena waktu itu sering juga sih ada yang komen, mak makan masukin dong gitu ya, atau di videoin gitu ya biar menggugah selera. Oke, baiklah, walaupun gak sering-sering ya, dan jangan juga sering-sering. By the way, ini tuh kecepatannya cepetin sedikit, yang biasanya 1 gitu ya kecepatannya atau normal, ini 1,3. Jadi kalau kalian ngelihat ini saya makannya kok buru-buru atau cepet-cepet, sebenarnya enggak, ini nyantai saya makannya, hanya durasinya atau di video ini tuh saya cepetin gitu loh. Jadi jangan salah paham, karena makan itu nggak baik untuk cepet-cepet gitu ya, ini harus dikunyah pelan-pelan. Hanya pengaturannya yang saya cepetin.
Oke, ini sebelum Ma cuci piring, ini yang dimasak tadi sayurnya dan sambal masalin ke mangkok. Oke, waktunya cuci piring. By the way, kalau untuk baju ini tuh kan nggak ada karetnya ya di lengan itu, terus juga nggak ada kancingnya, jadi gelember-gelember gitu. Makanya kalau nyuci piring rada sedikit ribet tuh ya. Jadi biasanya sih mah kalau nggak di depan kamera ini mah gulung gitu ya, atau biasanya mah pakai daster ya, nggak pakai baju panjang kayak gini. Tapi karena ini di depan kamera ya udahlah ya, ini nggak apa-apa, basah-basahan nanti bisa disalin bajunya ya. Terus juga mah nggak pakai celemet karena memang orang yang nggak telaten, nggak rajin. Jadi biarlah habis selesai nyuci piring ya wes basah-basahan aja nggak apa-apa. Sebetulnya lebih enak ya untuk lengan baju yang bagian ujung itu ada karetnya atau kancingnya, jadi kayak lebih nyaman aja gitu. Cuman nggak apa-apa sih, ini kalau untuk kerjaan yang biasa sih nyaman-nyaman aja ya. Cuman kalau misalkan pengen cuci-cuci sayur gitu ya, atau yang berbau-bau air, itu memang ada sedikit ribet di bagian lengannya tuh, dia ngelewer-ngelewer. Kalau pakai karet kan mantep ya. Nah, ini udah ganti baju karena tadi udah basah kuyup ya. Lanjut di sini di rumah nggak ada cemilan, kasihan anak-anak bosen gitu ya, apa yang mau dikunyah. Terus juga ada Pak Su kan di rumah untuk temen kopi. Jadi ya udah deh bikin bolu aja lagi ya. Sebetulnya Pak Su nge-request brownies, cuman karena gula halusnya habis, jadi ya udah kita bikin bolu aja. Di rumah ini udah kebiasaan teman-teman harus ada cemilan gitu, paling enggak apa tah yang diolah gitu ya, atau yang digoreng, bakwan kek atau apa kek, empek-empek biasanya gitu. Pokoknya ada aja cemilan yang untuk dikunyah gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa kayaknya ada yang janggal. Karena udah kebiasaan ngunyah di keluarga ini. Oke, nah ini udah selesai ya bikin bolunya, sekarang tinggal dipanggang. Nah ini tuh Ma mau ke Indomaret, tapi yang pasti di rumah udah nggak ada lagi yang namanya masak-masak atau alat-alat listrik lainnya ya. Udah selesai semuanya, baru ditinggal rumahnya. Oke, ini Ma mau beli pampers karena memang udah kehabisan. Ini tuh jam 5 sore kurang ya, jam 5 kurang. Di Bandar Lampung atau di Lampung ini tuh tutupnya tuh jam 5 sekarang ya pertokoan ya. Makanya ini daripada Ma nanti keliling lagi cari ke toko lain yang untuk ukuran besar nggak nemu, yang ada malah tokonya nanti tutup ya. Jadi ya udah kita beli yang kecil aja dulu, daripada nanti nggak dapat sama sekali. Oke, lanjut, apalagi yang habis tadi di rumah. Oh ya, mie juga pada habis tuh, jadi Ma beli Indomie seperti biasa, Indomie goreng sama rebus. Jadi waktu pas belanja bulanan waktu itu sengaja beli dikit ya, dan ini nambah lagi. Terus beli terigu, ini juga udah habis karena sering bebikinan ya. Lanjut beli vanili, ini juga sudah habis. Nah, Ma juga cari minuman ini yang seger-seger, jadi pengen beli UC 1000 ya. Tapi nggak ada tuh yang lemon gitu ya. Jadinya ya udah beli yang ini aja. Terus beli gula halus juga karena Pak Su kemarin nge-request brownies ya, gula halusnya habis. Ini beli yang merek Rose Brand, beli satu aja.
Dan ini cek expirednya ternyata masih lama ya. Jadi yaudah kita beli. Sama yang terakhir adalah jajanan ciki kesukaan anak-anak, nggak ketinggalan. Ciki kentang sama ciki tik-tik. Oke, nah ini ya 2 plastik belanjaannya. Jadi itu totalnya habis 135.000. Dan sekarang ini mumpung masih sore nih, ini mau keliling-keliling dulu tapi nggak turun gitu ya, cuman muter-muter doang udah. Terus pas di jalan itu kepengen tempe mendoan yang viral gitu di TikTok ya. Di sini ada ya, jadi satu porsi itu isi 5 tapi yang besar-besar. Ini dia harganya 20.000 sekotak. Jadi yang namanya tempe mendoan itu pasti lembek-lembek gitu ya. Kalau misalkan dia garing, crispy, kriuk gitu, itu bukan tempe mendoan, itu tempe goreng. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nah, ini ada sambal kecap sama cabai rawit juga, tapi cabai rawitnya sedikit, cuman 4 biji apa 5 biji gitu ya. Sayang banget, itu cuman sekali emplok. Cuman sekali makan. Oke, bye bye.